Maret 1981 di salah satu ruang persidangan yang ada di Jerman, semua orang mengikuti persidangan dengan sangat hikmat. Suasana tentu aja tegang banget. Di depan mereka duduk terdakwa yang telah terbukti dan mengaku dengan teganya memperkaos dan menghabisi anak yang baru berusia 7 tahun. Dan dari banyaknya kerumunan orang yang menonton persidangan itu, di bangku paling depan duduk seorang ibu yang kelihatan kayak hidup tapi gak bernyawa. Dia cuma diem, natap wajah pelaku dengan sangat-sangat marah. Dan di atas pangkuannya ada jas berwarna hijau. Gak ada yang tahu bahwa di balik jas hijau ini ada pistol yang sudah diisi peluru. Di tengah keheningan, tiba-tiba ibu ini berdiri dan langsung mengeluarkan pistol, menembakkan 6 peluru tepat ke bagian leher, badan, dan kepala pelakunya. Ruang persidangan langsung heboh. Sang ibu langsung ditahan oleh petugas keamanan, sedangkan pelaku meninggal secara instan. Semenjak saat itu, publik terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang mendukung sang ibu karena telah mengeksekusi pelaku yang memperkaos dan menghabisi anaknya. Tapi ada juga kelompok lain yang merasa perbuatan sang ibu tetap tidak menjustifikasi apa yang dilakukan oleh pelaku. Sang ibu langsung terkenal. Namanya Marianne Beckmeyer. Enggak cuma menghebohkan Jerman, tapi juga menghebohkan dunia. Marianne tahu kalau dia berani melakukan hal ini, dia juga pasti akan dipanggil ke persidangan, bukan cuma di mata hukum, tapi juga di mata publik. Tapi Marianne sudah siap, karena dia sudah memesan makam tepat di sebelah makam anaknya. Ini adalah salah satu kasus yang sering banget di-request oleh subscribers dan juga para penonton Ruang Gelap. Ceritanya cukup panjang seperti biasa, tapi kalian semua pada suka. Jadi, mari kita bahas siapa itu Marianne Beckmeyer dan apakah dia benar-benar tidak bersalah? Di sini gue nggak ngejudge Marianne. Gue hanya menceritakan kisah hidup apa yang dialami oleh Marianne sampai akhirnya tragedi ini terjadi. Jadi, kalian aja yang nilai menurut kalian gimana, dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah setelah kalian nonton video ini. Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Marianne Beckmeyer lahir di tanggal 3 Januari 1950 di tenda pengungsian, susah ini namanya, Sarstedt. Kalau salah penyebutannya gue mohon maaf. Dia adalah anak korban Perang Dunia Kedua. Gak cuman lahir di kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kondisi kedua orang tuanya juga jauh dari kata baik-baik aja. Ibunya yang bernama Hannah sebenarnya berasal dari keluarga kaya yang tinggal di Prusia Utara. Tapi semenjak perang, kehidupannya luntang-lantung. Sedangkan ayahnya adalah anggota Nazi, anggota elit Waffen-SS, yang juga mendapat penghargaan tertinggi salib kesatria dan salib besi di Perang Dunia Kedua. Ayahnya cinta banget dengan perang, apalagi dengan Hitler. Waktu itu Hitler sudah dinyatakan meninggal dunia, tapi ayahnya nggak percaya. Ayahnya yakin suatu hari Hitler bakal bangkit, dan kalau Hitler bangkit, aku yang bakal jadi jenderal. Tapi ya, Hitler gak pernah bangkit, perang selesai, dan ayahnya mulai kehilangan jati diri. Setiap hari mabuk-mabukan, masih terobsesi dengan menjadi anggota Nazi. Sangat keras terhadap istri dan anaknya. Jadi wajar ibunya Marianne gak tahan dan memutuskan untuk bercerai. Ibunya menikah lagi dengan pria bernama Paul Weiss, seorang pegulat profesional dan juga supir truk. Marianne ikut ibunya dan ayah angkatnya ini. Tapi si Paul, ayah angkatnya ini, enggak lebih baik dari ayahnya. Sebagai pegulat profesional, taunya cuman main pukul. Paul juga terobsesi dengan kebun yang indah. Dia nanam banyak banget tanaman di kebun, dan saking sayangnya dengan tanaman-tanaman ini, Paul melarang Marianne main di situ. Marianne merasa nggak terima. Kok dia dilarang-larang? Namanya juga anak kecil, nggak rela ayahnya digantikan oleh sosok pria lain. Marianne memberontak. Dia nggak mau manggil Paul papa. Dia maunya manggil Paul Uncle Paul. Panggilan yang membuat Paul marah. Marianne tahu dia pasti dimarahin, tapi dia nggak peduli. Yang penting memberontak.
Hubungan Paul dan Marian gak pernah akur, selalu dipukuli habis-habisan. Jadi wajar Marian gak betah di rumah. Waktu berusia 15 tahun, Marian jatuh cinta dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Herman Paul. Herman adalah salah satu anak keluarga yang kaya banget. Mungkin bisa dibilang satu-satunya yang punya motor waktu itu. Sebutannya sih moped. Berhubung Marian juga cantik banget, Herman naksir juga. Jadilah mereka ini pacaran. Di rumah, Paul sangat-sangat ketat. Begitu jam 8 malam, semuanya harus sudah tidur. Tapi Marian kan memang pemberontak ya. Dia nggak peduli. Bodoh amat Uncle Paul mau ngomong apa, yang penting aku bahagia. Itu yang ada di pikirannya Marian. Waktu itu, Marian sudah punya 2 adik. Anak dari ibunya dan Paul. Adik-adiknya nih nurut, Marian enggak. Hampir tiap malam selalu nyelundup keluar lewat jendela biar bisa pacaran dengan Herman. Hampir setiap hari kayak gitu terus. Jadi wajar tiba-tiba waktu Marian berusia 16 tahun, Marian hamil. Uncle Paul marah besar. Marian ditendang, diusir keluar dari rumah. Dan malam itu, Marian tidur di atas bangku taman. Dia nggak punya tempat untuk pulang. Tapi ibu dan adik-adiknya kasihan. Jadi sering banget mereka mengendap-ngendap keluar bawain Marian makanan. Tapi nggak berlangsung lama karena ketahuan Paul. Semuanya kena marah. Di tanggal 11 Maret 1967, Marian melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Christina. Setelah Christina lahir, Marian boleh pulang ke rumah. Tapi dengan catatan, Paul bilang bayinya harus tidur di dapur, jauh-jauh dari kamarnya biar nggak berisik. Tapi lama-lama Paul berubah pikiran. Dia nggak tahan punya bayi di rumah. Marian dan bayinya Christina diusir lagi, kali ini ke rumah penampungan khusus ibu-ibu muda. Begitu Christina ditendang keluar, Herman merasa dia harus bertanggung jawab. Jadi Herman membeli cincin pertunangan. Waktu lagi merencanakan acara pertunangan, tiba-tiba bapaknya Herman bilang, "Herman, kalau kamu cuma mau minum segelas susu, kamu nggak perlu beli sapinya." Ini tuh sebenarnya perumpamaan. Paham kan kalian maksudnya apa? Gara-gara omongan bapaknya, Herman jadi ragu. Dia kepikiran, harus nggak ya dia tunangan sama Marian? Ujung-ujungnya, Herman bilang dia nggak jadi. Di sini, Marian depresi. Dia butuh sandaran, dia butuh sosok suami dan juga ayah untuk anaknya. Begitu tahu Herman gak mau tanggung jawab, Marian langsung mencari pria lain. Nama pria ini nggak diketahui. Kita sebut aja siapa kira-kira? Budi? Nyambung nggak ceritanya Marian, Budi? Budi aja ya. Gak berapa lama semenjak Marian pacaran dengan Budi, Marian hamil lagi. Kali ini, Budi langsung mengajak Marian nikah. Nah, si Marian ini nggak tahu trauma atau gimana, dia menolak. Budi sedih banget. Saking sedihnya, dia memutuskan hubungan dengan Marian. Gak lama kemudian, Paul, ibunya, dan 2 adiknya berangkat liburan. Marian gak diajak. Karena tahu keluarganya lagi libur, Marian berani kabur dari rumah pengungsian. Dia pergi untuk mencari Budi. Rupanya, Budi ini tinggal di rumah kosong. Bukan punya dia, jadi tinggal di situ secara ilegal. Marian mohon-mohon ke Budi, boleh nggak mereka balikan lagi? Marian bilang dia nyesel dan dia sekarang siap untuk nikah. Tapi sayangnya Marian terlambat. Budi udah sakit hati duluan dan sudah move on. Jadi Budi bilang, nggak, aku nggak mau nikah sama kamu. Marian makin depresi. Dia udah punya 1 anak, sekarang dia juga lagi hamil besar. Terus dia nggak punya siapa-siapa untuk bersandar. Tapi Marian tetap berusaha untuk melanjutkan hidup. Gak tahu kenapa, Marian malah tinggal di rumah kosong ini. Dan rupanya ada orang-orang nakal di kawasan itu yang ngeliat. Tiap malam, Marian ngumpet-ngumpet masuk ke dalam rumah. Pemuda-pemuda nakal ini ngambil kesempatan. Suatu malam, mereka tahu Marian di dalam rumah kosong itu sendirian. Mereka masuk ke situ lewat tempat di mana Marian sering masuk. Marian ditodong dan diperkaos. Para pria jahat ini mengancam Marian, kalau kamu berani melapor ke siapapun, kamu bakal kami habisi. Pria-pria ini nggak tahu kalau Marian sukanya memberontak. Semakin dilawan juga. Begitu orang-orang jahat ini pergi, Marian langsung lapor ke polisi. Tapi rupanya pas di kantor polisi nggak ada yang membela Marian. Para polisi nganggep dia cewek nggak bener. Ayah angkatnya si Paul juga malah marahin Marian. Dan Marian ngerasa
kok nggak ada ya yang berusaha untuk membela aku? Padahal di sini memang aku korban. Semenjak itu Marianne berusaha bundir berkali-kali. Tapi yang namanya belum ajal, selalu aja berhasil digagalkan oleh orang di sekitarnya. Beberapa bulan kemudian, Marianne melahirkan bayi keduanya. Nama bayi keduanya juga tidak diketahui. Bayi ini nggak diasuh oleh Marianne, melainkan diberikan ke orang tuanya Budi. Karena Marianne nggak mampu membesarkan dua anak, dia udah punya Christina. Lagi pula yang ngurus anak keduanya kan mertuanya, istilahnya gitu. Meskipun mereka nggak nikah. Gak lama setelah bayi keduanya lahir, Uncle Paul meninggal. Marianne merasa semakin bebas. Hampir tiap malam dia party. Dan waktu lagi pesta-pesta, Marianne bertemu dengan seorang dokter yang bernama Yogi. Kayaknya ini sih nama palsu ya. Dokter Yogi ini punya villa dan sering banget ngadain pesta di villa-villanya. Jadi Marianne diundang. Suatu hari, waktu Marianne datang ke pestanya dokter Yogi, dia ketemu dengan pria bernama Christian. Christian ini salah satu kelompok anggota hippie yang hidupnya tuh nomaden. Berhubung Marianne cantik banget, Christian langsung naksir. Mereka pacaran dan gak lama kemudian Marianne hamil lagi. Anak yang dia kandung adalah Anna, yang nantinya kita ketahui merupakan anak berusia 7 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Selama mengandung Anna, Marianne rupanya diam-diam selingkuh dengan salah satu pebisnis kaya raya di Jerman yang sudah punya istri dan punya anak. Selama perselingkuhan terjadi, Marianne berkali-kali nyuruh pebisnis ini untuk menceraikan istri dan meninggalkan anak-anaknya. Tapi selingkuhannya nggak pernah mau. Karena kesel, usahanya nggak berhasil, Marianne nyerah. Tapi sebelum nyerah, mobil selingkuhannya ini dia rusak serusak-rusaknya. Waktu Christian tahu kalau Marianne selingkuh, dia sakit hati banget. Akhirnya Christian bilang ke Marianne, kamu tahu nggak, sebenarnya aku tuh kaya. Beneran guys, ternyata Christian kaya. Dia punya salah satu pub yang terkenal di kota itu. Dan untuk pertama kalinya, Marianne merasa begini ya jadi orang kaya. Tapi kayaknya hidup Marianne tuh kurang kalau nggak ada masalah. Meskipun sudah punya Christian yang menyayanginya, yang juga kaya, si Marianne ini diem-diem nyari keberadaan Budi lagi. Bukan untuk menemui anak keduanya, tapi karena memang kangen kayaknya. Menurut Marianne, dia sempat ketemu dengan Budi, tapi justru malah diperkaos dan ditinggalkan begitu saja. Nah, ini kan cerita dari Marianne. Kita nggak tahu apakah benar-benar terjadi atau tidak. Christian sakit hati banget. Dia bahkan depresi dan ujung-ujungnya mencari ketenangan dengan cara berangkat ke Berlin. Begitu pulang ke rumah ketemu Marianne lagi, Christian cerita kalau di Berlin dia selingkuh. Nggak tahu ya, ini benar atau enggak. Tapi Christiannya cerita kayak gitu. Nah, si Marianne gak mau kalah. Dia berangkat juga ke Berlin, terus dia bilang nih, kalau menurut Marianne, dia menawarkan dirinya ke siapa saja di jalan itu yang mau. Begitu berhasil selingkuh, Marianne balik lagi ke rumah, ketemu Christian dan cerita kalau dia juga udah selingkuh. Jadi pasangan ini tuh berusaha menyakiti satu sama lain. Tapi sebenarnya yang paling sakit adalah anak Marianne yang pertama, yaitu Christina. Karena dia yang jadi korban di rumah. Dengerin orang tuanya berantem terus, gak pernah dapet perhatian, tahu bahwa orang tuanya saling selingkuh, perasaan anak mana yang gak luka. Rumah itu benar-benar terlalu toksik untuk Christina, sampai-sampai Christina sendiri yang minta untuk dikeluarin dari rumah. Jadi akhirnya Marianne terpaksa menyerahkan Christina untuk diadopsi oleh keluarga lain. Lalu pada tahun 1973, Marianne melahirkan anak ketiganya yaitu Anna. Meskipun keluarganya berantakan, tapi bisnis pubnya Christian itu selalu sukses, selalu ramai pengunjung. Biasanya Marianne gak ikut ngurusin pub itu, tapi suatu hari karyawannya ada yang ketahuan nyolong. Jadi Christian dan Marianne setuju untuk ganti-gantian jagain pub itu, ngeliatin karyawannya ada yang aneh-aneh nggak. Diawasin lah. Rupanya semenjak Marianne turun tangan dan juga hadir di pub setiap malam, bisnis pub mereka tuh makin rame. Saking cantiknya Marianne, banyak banget pria-pria yang jadinya ikut datang ke situ juga cuman buat ngeliat dia doang. Tapi cuman kalau pas Marianne jaga ya. Kalau misalnya giliran Christian yang jaga, nggak rame. Christian ngerasa cemburu banget. Dia juga merasa tersaingi.
Di tengah gonjang-ganjing ini, salah satu koki mereka ada yang mau dideportasi. Koki ini asalnya dari Pakistan. Berhubung nggak mau kokinya dideportasi, Christian malah nyuruh Marianne untuk nikah dengan si koki ini. Enggak tahu kenapa, apakah ini cara Christian untuk menyakiti Marianne? Atau gimana? Emang ini pasangan yang sangat tidak biasa menurut gue ya. Marianne tentu aja nggak mau. Dan setelah diskusi panjang, mereka setuju untuk menjual pub ini. Daripada nambah bikin masalah, ya udah dijual aja. Dijualnya dengan harga yang sangat tinggi. Duit ini mereka mau jadiin bisnis pergi haji. Jadi mereka mau beli kapal untuk memberangkatkan orang-orang Pakistan ke Mekah. Tapi kayaknya bisnisnya itu tidak berjalan dengan mulus. Jadi mereka berhenti melakukan bisnis ini dan mulai membuka pub lagi. Nah, pub atau bar baru mereka ini sukses. Tapi gara-gara ngurusin bar ini, Christian dan Marianne capek banget. Saking capeknya, Anna hampir gak terurus. Sering banget Anna gak dibangunin sekolah karena Marianne dan Christian-nya juga ketiduran saking capeknya. Itu juga yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1980. Marianne lagi-lagi kesiangan. Dia lupa ngebangunin Anna. Anna tapi tetap disuruh untuk sekolah. Di satu sisi, Anna yang berusia 7 tahun marah dengan ibunya. Kenapa sih gak bisa bangunin dia tepat waktu? Marianne gak punya waktu untuk ribut. Marianne sudah ada janji dengan jurnalis, sedangkan Christian juga sudah harus kerja ngurusin bar. Jadi, Anna ditinggalin di rumah itu. Harusnya, Marianne nitipin Anna ke dokter Yogi. Tapi berhubung mereka semua telat, Marianne gak punya waktu untuk nitipin Anna. Jadi ya itu, Anna ditinggal di rumah sendirian. Begitu selesai ketemuan sama jurnalis, yang rupanya meliput berita tentang Marianne yang punya mobil aneh. Gue juga gak ngerti kenapa kayak gitu diliput. Si Marianne pulang ke rumah. Dia bingung, kok sepi? Biasanya ada suara-suara Anna. Nah, waktu dia cari ke kamar, ruang tamu, keliling rumah, Anna nggak ada. Di situ Marianne mulai berpikir, jangan-jangan anaknya nih ngambek dan sengaja ngungsi ke rumah orang lain. Jadi Marianne nelponin satu persatu temennya Anna. Siapa tahu Anna melarikan diri. Tapi rupanya gak ada yang tahu dan melihat Anna hari itu. Jadi Marianne mulai panik dan melapor ke polisi. Besok harinya, di tanggal 6 Mei 1980, Anna ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, terkubur di dekat kanal yang lokasinya tidak jauh dari rumah Marianne. Begitu polisi mendatangi Marianne untuk mengucapkan berita duka ini, Marianne gak berekspresi. Dia cuma diem dan bilang dia nggak mau ngeliat anaknya di pemakaman. Ini yang bikin polisi bingung. Biasanya orang tua korban histeris, pengen ngeliat langsung jenazah anak mereka, tapi Marianne enggak sama sekali. So, bagaimana jenazah Anna bisa ditemukan oleh polisi? Ceritanya juga agak sedikit panjang. Di dekat rumah Marianne tinggal sepasang kekasih. Nama pasangan wanitanya tidak diketahui, tapi nama pasangan laki-lakinya adalah Klaus Grabowski, pria berusia 35 tahun. Rupanya Klaus kenal dengan Anna, soalnya Anna sering jalan di sekitar jalan itu dan sering mampir juga ke rumah mereka untuk main kucing. Di hari Anna menghilang, rupanya si Anna ini mampir ke rumah Klaus untuk main dengan kucing-kucing di situ. Kebetulan juga pacarnya Klaus lagi nggak ada di rumah dan Klaus melihat kesempatan. Klaus langsung menyerang Anna secara seksual dan juga dihabisi. Ironisnya, Klaus menghabisi Anna dengan cara dicekik menggunakan stoking pacarnya. Sehari-hari, Klaus bekerja sebagai pemotong daging. Dan cara dia mengeksekusi Anna benar-benar kayak mengeksekusi hewan. Setelah Anna meninggal, dengan rapi badan Anna ditaruh di dalam kotak. Kemudian kotak ini dikubur di dekat kanal yang ada di situ. Begitu Carl pulang ke rumah, Carl terpaksa ngaku ke pacarnya bahwa dia baru saja menghabisi Anna. Pacarnya marah besar, langsung lari keluar. Di sini Carl panik. Dia nggak pengen ditinggal oleh pacarnya. Jadi dia nulis surat. Carl bilang dia pengen minta maaf, bakal ngejelasin semuanya, dan minta pacarnya untuk datang ke sebuah restoran. Surat ini Carl taruh di atas meja. Terus si Carlnya kabur.
Untung banget pacarnya Carl ini langsung lari ke polisi. Pacarnya langsung cerita soal Carl yang mengaku menghabisi seorang gadis. Nah, berhubung polisi juga mendapatkan informasi bahwa ada orang tua yang kehilangan anak perempuan, polisi langsung mengecek tempat di mana Carl bilang menguburkan jenazah anak kecil ini. Waktu dicek oleh polisi, ternyata benar-benar ada. Dan waktu dicocokkan dengan ciri-ciri Anna, polisi langsung tahu bahwa itu adalah jenazah Anna. Makanya polisi mengabari Marianne, tapi Marianne nggak mau melihat jenazah anaknya. Ini yang bikin polisi agak kesusahan mengidentifikasi jenazah Anna. Polisi langsung datang ke rumah kediaman Klaus dan pacarnya ini. Waktu polisi baca surat Carl di atas meja, ada banyak polisi yang menyamar di restoran itu. Mereka nunggu sampai Carl datang. Begitu Carl datang, polisi langsung menangkap dia. Dan begitu dibawa ke ruang interogasi, Carl langsung mengaku. Rupanya, Carl sudah beberapa kali dimasukkan ke penjara karena terbukti melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Di awal tahun 1970, Carl pernah dimasukkan ke penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan dan pemerkosaan. Korbannya anak perempuan yang untungnya berhasil lari. Tapi sayangnya, hukuman yang Carl dapatkan sangat ringan, cuman masa probasi selama 2 tahun, habis itu keluar. Beberapa tahun kemudian, Carl ketangkep lagi karena terbukti melakukan pelecehan terhadap 2 anak perempuan yang berusia 12 tahun. Carl dimasukkan ke penjara, terus dikasih pilihan. Kalau misalnya Carl mau dikebiri, dia boleh bebas. Kalau Carl tidak dikebiri, tidak boleh bebas. Nah, si Carl memilih untuk dikebiri secara kimia. Jadi begitu prosedur dilakukan, Carl dibebaskan. Dan tahukah kalian bahwa kebiri kimia bisa dipulihkan lagi? Jadi ada semacam obat yang apabila dikonsumsi bisa menaikkan kembali hasrat atau nafsu laki-laki. Secara ilegal, Carl mendatangi salah satu dokter dan bilang ke dokter ini bahwa dia mau diobati. Alasannya karena Carl sekarang sudah punya pacar dan mereka berdua berniat untuk berkeluarga. Sebenarnya dokter ini harus melakukan beberapa pengecekan untuk memberi izin, tapi sayangnya dokter ini tuh enggak ngecek lagi. Dia iya-iyain aja. Dibantulah si Carl ini untuk bisa lagi memiliki hasrat. Diterapi, dikasih obat, sampai akhirnya Carl sudah sembuh. Sudah tidak dikebiri lagi. Dan 2 tahun kemudian terjadilah kasus Anna. Mungkin inilah yang membuat Marianne tidak percaya hukum. Sehingga waktu di persidangan dia sudah yakin dia akan menghukum Carl dengan caranya sendiri. Yaitu dengan cara menembakkan 6 peluru. Di beberapa berita ada yang bilang 6 peluru, ada yang bilang 7 peluru, ada yang bilang 8 peluru, sampai gue bingung yang mana yang benar. Dan Marianne juga pasrah kalau memang dia harus masuk penjara. Yang penting dia puas. Meskipun sebenarnya Marianne dijatuhi hukuman 6 tahun di penjara, Marianne hanya mendekam selama 2 tahun. Bandingnya diterima. Mungkin karena banyak orang juga yang mendukung. Merasa bahwa Marianne melakukan hal ini karena dia benar-benar sedih, nggak terima, dan lagi dalam masa yang sangat traumatik. Begitu Marianne dibebaskan dari penjara, dia langsung pindah ke negara lain. Tapi Marianne gak berumur panjang. Di usianya yang baru 46 tahun, Marianne meninggal karena kanker pankreas. Jenazahnya dikuburkan tepat di sebelah kuburan Anna, sesuai keinginan Marianne. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tentu aja di dunia ini nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang nggak pernah melakukan dosa. Tapi cerita orang-orang yang ada di dalam kasus ini memang sulit untuk dicerna. Klaus Grabowski jelas-jelas salah dan semua orang bahagia, bahkan gue bahagia. Dia sudah nggak ada lagi di dunia ini. Tapi yang menjadi perdebatan, apakah yang dilakukan oleh Marianne adalah sesuatu yang benar? Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Dan mari kita kawal supaya subscribers kita cepat-cepat menyentuh 50.000 biar kita bisa langsung mengadakan giveaway. Thank you so much atas semua support dan dukungan dari kalian. Kalian pasti tahu tanpa kalian semua, Ruang Gelap gak bakal bisa seperti sekarang. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.